warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Fatur Rahman dengan NIM 2106184. Di sini saya akan mempresentasikan tentang otomata dan tata bahasa Chomsky. Baik, langsung saja ke nomor 1, deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Tata bahasa atau yang sering disebut grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Noam Chomsky mengelompokkan tingkatan bahasa menjadi 4 yang disebut dengan hierarki Chomsky. Dalam hierarki Chomsky terdapat 4 poin dari level 0 sampai level ketiga. Antaranya yaitu level 0 unrestricted grammar, level 1 context sensitive grammar, level 2 context free grammar, dan level 3 regular grammar. Dari setiap level tersebut terdapat aturan-aturan produksi yang membatasinya. Contoh-contoh aturan produksi untuk setiap level bahasanya antara lain unrestricted grammar, bahasa manusia termasuk ke dalam tipe ini, di mana tidak ada batasan atau tidak ada aturan untuk aturan produksinya. Tetapi alpha tidak boleh kosong. Alpha diisi dengan string terminal dan non-terminal dengan setidaknya satu non-terminal atau variabel. Contohnya seperti di bawah ini. Yang pertama ada variabel S menghasilkan variabel A, variabel C, terminal A, variabel B. Dan selanjutnya ada variabel B, terminal C menghasilkan terminal AC dan variabel B. Variabel C, variabel B menghasilkan variabel F, G. Nah, selanjutnya ke level 1, konteks sensitive grammar. Panjang string di ruas kiri, alpha, lebih kecil sama dengan panjang string ruas kanan, beta. Jumlah simbol di ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol di ruas kanan. Contohnya seperti di bawah ini ada variabel A menghasilkan terminal B, C, D, E, F. Terminal A variabel B menghasilkan variabel B, C, D, E, F. Variabel C, C, C menghasilkan variabel D, D, D. Selanjutnya ke level 2, konteks free grammar. Alpha adalah sebuah simbol variabel dan batasannya bertambah, bahwa ruas kiri harus tetap satu simbol variabel. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Variabel A menghasilkan terminal A, A. Variabel B menghasilkan terminal A, variabel B, D. Variabel C menghasilkan variabel FG, terminal AA. Lanjut ke level 3, ada regular grammar. Batasannya bertambah lagi, di mana ruas kanan maksimal memiliki satu buah simbol variabel yang terletak paling kanan. Artinya bisa memiliki simbol terminal dengan jumlah tidak terbatas, tetapi bila terdapat simbol variabel, maka simbol variabel tersebut hanya berjumlah satu dan terletak paling kanan. Contohnya seperti di bawah ini. Ada variabel A menghasilkan terminal AB, variabel A. Variabel B menghasilkan terminal BB, variabel B. Variabel C menghasilkan terminal AB, BA, BA, variabel B. Nah, seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Yang pertama, mesin otomata finite state automata atau yang sering disingkat menjadi FSA. Finite state automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana, bahasa reguler, dan dapat diimplementasikan secara nyata. Mesin abstrak ini didefinisikan sebagai pasangan 5 tupel, Q, sigma, delta, S, dan F. Q berisi himpunan hingga state. Sigma berisi himpunan hingga simbol lanjut. Simbol input, alfabet. Delta memiliki fungsi transisi, menggambarkan transisi state FSA akibat membaca simbol input. Fungsi transisi ini biasanya diberikan dalam bentuk tabel. Lalu ada S berisi state awal, dan F berisi himpunan state akhir. Untuk cara kerja FSA ini bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tab, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state, sehingga di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga, finite
automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal, initial state. Pada saat finite automata memulai membaca tab, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Setiap ketika ketika head telah sampai pada akhir tab dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang didapat pada tab dikatakan diterima oleh finite automata. String tersebut merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Nah, jenis-jenis finite state automata mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama, deterministic finite automata atau sering disingkat menjadi DFA. Dalam DFA, untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA, perpindahan state null atau kosong tidak diperbolehkan. Artinya DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Nah, yang kedua, non-deterministic finite automata atau sering disingkat menjadi NFA. NFA hampir sama seperti DFA, namun yang membedakan adalah pada beberapa hal berikut. Diperbolehkan terjadi perpindahan null atau kosong, yang berarti NFA dapat berpindah ke state berikutnya tanpa membaca simbol input. NFA dapat mengirim beberapa state untuk input tertentu. Pada dasarnya, beberapa hal di atas tidak memuat NFA lebih unggul daripada DFA. Jika kita membandingkan keduanya dalam hal kekuatan, keduanya setara, karena fitur tambahan tersebut NFA memiliki fungsi transisi yang berbeda, selebihnya sama dengan DFA. Nah, di sini ada contoh finite state automata untuk mengecek parity ganjil. Nah, di sini ada key yang memuat himpunan hingga state atau variabel, memuat himpunan variabel. Di sini terdapat variabel A dan B. Nah, di sini ada sigma juga memuat himpunan terminal 0 dan 1. Di sini ada S memuat state awal, yaitu variabel A, dan F memuat himpunan state akhir, variabel B, yaitu himpunan yang beranggotakan B saja. Nah, di sini ada tabel transisinya yang berisikan delta 0, 1. Nah, pada variabel A terdapat tanda panah yang menandakan bahwa variabel A ini merupakan state awal, dan pada variabel B terdapat tanda bintang yang menandakan bahwa variabel ini merupakan variabel akhir. Untuk variabel A, jika mendapatkan inputan 0, maka dia akan balik lagi ke variabel A. Nah, untuk variabel A, ketika mendapat inputan 0, maka dia akan kembali lagi ke variabel A. Atau seperti pada diagram transisi, A ketika mendapatkan inputan 0, maka dia akan kembali lagi ke dirinya sendiri. Nah, ketika A mendapatkan inputan 1, maka akan berpindah ke variabel B. Nah, untuk variabel B ketika mendapatkan inputan 0, maka dia akan balik ke dirinya sendiri atau variabel B-nya tersebut. Nah, ketika variabel B mendapatkan inputan 1, maka dia akan kembali lagi ke variabel A. Seperti itu. Kita buatkan contoh untuk string 101. Nah, apakah string ini akan diterima atau tidak? Mari kita buktikan. Untuk inputan yang pertama adalah 1. Maka dari A dia akan berpindah ke B, dan ketika mendapatkan inputan 0 dan selanjutnya akan menerima inputan 0, maka dia akan kembali lagi ke B dirinya sendiri, dan ketika menerima inputan 1 lagi, dia akan kembali lagi ke A. Nah, maka string 101 ini tidak diterima karena berakhir bukan pada tempatnya. Itu jika inputan terakhirnya 0
dia akan balik lagi ke B sehingga string 101 akan diterima. Seperti itu. Lanjut ke mesin otomata push down automata atau sering disingkat PDA. PDA adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO, last in first out, atau ya, untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memori stuck. Nah, cara kerja push down automata ini, agar dapat menggunakan model otomata push down ini, maka diperlukan sebuah stack atau memori push down yang dapat menyimpan sederet simbol dengan panjang yang sembarang dan tak berhingga. Selama proses pembacaan simbol pada stack, simbol teratas pada sebuah stack PDA memiliki kemungkinan tidak dapat diubah atau simbol stack teratas akan dihapus, pop, dan digantikan dengan simbol yang lain, push. Mekanisme kerja memori stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang dilakukan untuk menyimpan input pada stack adalah push, sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah pop. Nah, seperti contoh di bawah ini, jika dilakukan operasi pop, maka elemen A diambil, sehingga pada stack berikutnya elemen A tidak ada, hilang, diambil. Nah, jika kita lakukan push untuk elemen B, maka kondisi stack akan menjadi seperti pada gambar. Muncul elemen B di paling atas, seperti itu. Nah, PDA didefinisikan dengan 7 tupel, diantaranya adalah Q, sigma, rho, Q0, Z0, delta, F, di mana Q adalah himpunan hingga state, sigma alfabet input, rho alfabet stack, Q0 adalah state awal, Z0 adalah simbol awal stack, F adalah himpunan state penerima. Yang pertama, yang menerima simbol input, simbol top of stack, dan state. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol. Penggantian isi stack dilakukan dengan proses push dan pop. Yang kedua, tidak melakukan pembacaan input, namun hanya menerima simbol top of stack dan state. Transisi ini memungkinkan PDA untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antar state tanpa membaca input. Nah, berikutnya ada contoh untuk PDA ini. Q memiliki himpunan yang beranggotakan Q1 dan Q2. Sigma memiliki himpunan yang beranggotakan A dan B. Rho memiliki anggota himpunan A, B, dan Z dengan huruf kapital. Q0 diisi dengan Q1. Z0 diisi dengan Z. Dan F memiliki anggota himpunan hanya Q2. Dan F himpunan state penerima. Kita akan membuktikan apakah PDA di atas dapat menerima string ABBA. Untuk penyelesaiannya pada berikut ini. Nah, di sini terdapat stack Z. Hanya Z karena Z merupakan simbol awal stack. Nah, konfigurasi awal mesin state key 1 dan top stacknya Z membaca inputan A, sehingga fungsi transisinya adalah delta Q1 A Z sama dengan himpunan Q AZ. Konfigurasi mesin menjadi state Q1 dan push A. Untuk yang kedua, membaca inputan B. Fungsi transisinya delta Q1 BA sama dengan Q1 kosong. Sehingga konfigurasi mesin menjadi state 1 dan top stack di pop karena kosong. Selanjutnya membaca inputan B lagi. Fungsi transisinya delta Q1 BZ karena top stacknya menjadi Z, jadi diisi dengan BZ sama dengan Q BZ. Konfigurasi mesin menjadi state Q1 dan
B. Di push. Nah, selanjutnya membaca inputan A. Fungsi transisinya yaitu Q1 fungsi transisinya yaitu delta Q1 A B sama dengan Q1 kosong, sehingga konfigurasi mesin menjadi state Q1 dan B di pop. Nah, selanjutnya karena ini belum bisa dikatakan diterima, agar diterima kita mencoba masukkan inputan kosong tanpa menerima inputan apa-apa, ya. Fungsi transisi menjadi delta Q1 kosong Z sama dengan Q2 Z. Nah, sehingga konfigurasi mesin menjadi state 2 dan berhenti di state akhir yaitu state 2. Maka string ABBA diterima karena tracing sampai di state penerima dan string ABBA selesai dibaca. Nah, selanjutnya ada mesin otomata linear bounded automata atau disingkat dengan LBA. Pengertian LBA ini adalah jenis mesin tuning yang memiliki batasan. Pada tahun 1960, Myhill memperkenalkan LBA yang termotivasi dari penelitian Robin and Scott pada tahun 1959 tentang finite automata. LBA adalah mesin abstrak yang memiliki kemiripan dengan mesin Turing. Hanya saja ketika input diberikan ke dalam proses komputasi, tab tidak diperbolehkan untuk melewati wilayah batas dan infinite tab. Tab itu sendiri memiliki panjang tak terhingga dengan maksud untuk mengakomodasi masukan dari panjang yang bisa diatur semaunya. Cara kerja linear bounded automata ini sebenarnya mesin otomata ini seperti mesin Turing. Linear bounded automata adalah finite state mesin yang dilengkapi dengan tab, namun tidak seperti mesin Turing. Sistem LBA hanya memiliki state secara terbatas untuk tiap input, yaitu untuk tiap inputnya. LBA berlaku sebagai otomata terbatas. Perbedaan yang berkaitan antara LBA dan FSA adalah jumlah state pada masing-masing dari keduanya. Jumlah state pada FSA adalah tetap, sedangkan LBA jumlah state-nya bervariasi tergantung keadaan fungsi linear dari jumlah masukan yang diberikan. Pada beberapa tata bahasa yang didapat dikenali oleh linear bounded automata, tetapi tidak oleh postdone automata, misalnya bahasa konteks sensitif. Selanjutnya ada Turing Machine. Pengertian Turing Machine adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini memperkenalkan sebuah komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing terkenal dengan ungkapannya, apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Cara kerja mesin Turing adalah model ini sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah finite automata yang memiliki sebuah tab tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID-ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Stack pada PDA memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top of stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu tab yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun salah ucap. Mohon maaf, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.